Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Pakar dengan metode Cummins Clustering bersama dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Nah, di metode Cummins Clustering yang ada di Sistem Pakar, kita bisa langsung ambil contoh kasus supaya lebih mudah dipahami ya. Nah, kali ini Cummins Clustering akan kita terapkan dalam Sistem Pakar untuk penentuan jurusan di SMK. Nah, untuk data clustering itu merupakan juga salah satu data mining atau penggalian data yang sifatnya tanpa arahan. Jadi, ada dua jenis data clustering yang sering kita pergunakan dalam proses pengelompokan data. Yang pertama berdasarkan hierarki, kedua non-hierarki. Cummins sendiri merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu ataupun lebih cluster atau kelompok. Nah, metode ini membagi data ke dalam beberapa kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama juga. Kemudian data yang punya karakteristik berbeda akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain yang memiliki karakter yang persis sama seperti itu. Jadi intinya data clustering dan dari Cummins atau Cummins clustering ini pada dasarnya adalah pengelompokan data yang sama, baik itu hierarki ataupun non-hierarki. Nah, di sini untuk menentukan jurusan yang tepat untuk mahasiswa atau siswa SMK, kita bisa melihat beberapa nilai di mata pelajaran mereka. Jadi misalnya ada matematika, ada fisika, kimia, biologi, sejarah, akuntansi, kemudian sosiologi, dan geografi. Nah, di sini nomor induk siswanya, kemudian nama, dan nilai-nilai mereka. Jadi kita bisa menentukan jurusan dari nilai-nilai, tentu saja dengan beberapa alternatif yang lain ya, kriteria yang lain. Tetapi untuk Cummins clustering kita lihat nilai-nilai mereka dulu untuk proses pengklasteran ataupun pengelompokan. Nah, dalam Cummins clustering kita harus juga menggunakan metode penelusuran. Sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi boleh dipilih apakah itu forward chaining, penelusuran maju, ataupun penelusuran mundur. Kalau kita misalnya masih di awal, kita baru mengetahui nilai-nilai, kemudian nanti kita akan menentukan siswa ini lebih tepat untuk masuk di jurusan apa, sebaiknya menggunakan forward chaining. Tetapi kalau kita ingin menganalisis, siswanya sudah ada nih di jurusan-jurusan yang dia pilih. Kemudian kita ingin melihat apakah dia tepat ada di jurusan itu, maka kita bisa menggunakan metode backward chaining atau penelusuran mundur. Nah, kita kembali tadi ke tabel yang tadi, yang isinya nomor sekolah, nama, dan nilai-nilai mereka. Nah, ini dia. Jadi ada siswa nomor 1, siswa nomor 2, siswa nomor 3, dan juga siswa nomor 4. Nah, kemudian kita bisa mengambil sampel siswa nomor 2 kita akan jadikan sebagai klaster 1 dan siswa nomor 4 akan kita jadikan sebagai klaster 2, pengelompokan 1 dan pengelompokan 2. Kita bisa lihat ya bagaimana proses penentuan klaster 1 dan 2. Jadi diambil data kedua sebagai klaster ke-1, kemudian ada nilai-nilainya, nilai-nilai mata pelajaran tadi. Kemudian diambil data keempat sebagai klaster kedua dengan segala nilainya. Nah, berikutnya kita bisa masuk ke tabel kasus penilaian. Seperti ini ya. Kita bisa melihat seperti ini. Kemudian kita bisa bandingkan antara tabel siswa 1 dengan tabel siswa 2 seperti ini. Kemudian kita bisa membuat perhitungan baris pertama di sini. Nah, karena tadi siswa nomor 2 kita jadikan klaster pertama, maka kita bisa melakukan perbandingan
untuk nilai matematika yang pertama. 85 dikurang 80, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah 76 dikurang 75, 9 dikurang 75, dan seterusnya. Sampai nanti kita akarkan dan mendapatkan angka 10,440. Klaster kedua juga begitu. Tadi kan yang kita jadikan klaster kedua adalah klaster 4 ya, siswa yang keempat ya. Jadi ya 83 kemudian dikurang 80 ya, kurangkan dengan punya siswa nomor 1. Jadi seperti ini, kemudian diakarkan semuanya. Akar dikuadratkan, kemudian ditambah seperti ini sehingga mendapatkan hasil 21,725. Kalau masih bingung bisa videonya bisa di back ya. Jadi klaster pertama kita ambil siswa yang kedua, klaster kedua kita ambil siswa yang keempat. Berikutnya, kalau kita sudah dapat pengklasteran, kita akan membuat matriks jarak. Jarak seperti ini ya. Jadi ada 10,440, 21,726. Ya, nanti silahkan diisi baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kalau siswanya lebih daripada 4. Tadi kan siswanya ada 4 ya. Sehingga yang tersisa itu klaster 1, 2, kemudian baris ke-1. Nanti boleh diisi baris kedua, baris ketiga, dan baris keempatnya. Nah, berikutnya hasil masing-masing dari matriks jarak seperti ini setelah dihitung ya. Kemudian kalau sudah, kita bisa melihat proses pengklasteran, apakah siswa itu lebih cocok di jurusan yang mana. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan pengklasteran seperti ini, setiap jurusan itu dibuat range. Mungkin bisa dilihat yang video tentang certainty factor ya. Jadi ada range. Misalnya kalau mau masuk jurusan TKJ, range-nya dari berapa sampai ke berapa. Range-nya untuk mau masuk ke multimedia, masuknya dari range berapa sampai range berapa. Sehingga terlihat klaster dan barisnya lebih cocok ke arah mana. Karena memang kalau clustering ini dia ke data mining yang lebih ke arah penggalian data, dia berbeda dengan certainty factor yang pasti, sangat pasti, gitu. Mungkin. Nah, kalau di Cummins clustering itu tidak. Jadi dia lebih ke range, kemudian rekomendasinya kira-kira seperti apa dari hasil itu. Jadi dia murni hanya penggalian data saja, kemudian dari proses pengklasteran, siswa A dan siswa C misalnya cocok untuk di jurusan ini, kemudian siswa B dan siswa D cocok untuk di jurusan ini. Baik, begitu ya untuk metode Cummins clustering. Baik, apabila masih ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, boleh menuliskan di kolom komentar atau ditanyakan di forum. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.